amma ba'du. Yang akan saya hormati seluruh hadirin hadirat jemaah Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada tetamu kita yang datang dari jauh, Ustaz Muhammad Husin Gaza. Semoga Allah taala panjangkan umur beliau. Amin. Perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu riwayat, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaqa minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengumpamakan orang beriman di dalam kasih sayang atau cinta di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, belas kasih di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh juga ikut merasakan sakit, merasakan sulitnya tidur, merasakan demam jika ada salah satu saudaranya yang mengalami sakit. Nah, saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini sudah hampir 2 tahun. Nah, kita sebagai seorang mukmin wajib merasakan rasa sakit itu, walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan kita merasakan hal yang sama, karena kita tidak alami apa yang mereka alami saat ini. Kita hanya bisa lihat dari media sosial, tapi yang mereka alami itu sangat luar biasa, karena memang Maluku Utara itu juga pernah mengalami masa tersebut, kerusuhan. Itu hanya beberapa bulan kita merasakan rasa yang sangat tidak menyenangkan. Tahun 2000, apalagi saudara-saudara kita hadapi bukan hanya satu pasukan yang seimbang, tapi dengan senjata yang lengkap didukung oleh sekutu dan Zionis. Tentu itu jauh lebih sulit, puluhan tahun bahkan dialami sampai saat ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita seperti satu tubuh, satu riwayat seperti satu bangunan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Sesama mukmin bagaikan satu bangunan, satu dan lainnya saling menguatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah wafat 405 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat yang beliau lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yahtamma bi amri mu'minin fi riwayah al-muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak ada perhatian dengan urusan saudaranya yang muslim, maka dia bukan golongan mereka. Artinya kalau ada orang mengaku Islam tapi masa bodoh dengan keadaan saudara-saudaranya yang ada di Palestina, maka berdasarkan hadis ini dikatakan dia bukan golongan orang muslim, dia bukan golongan orang beriman. Maknanya bukan murtad ya, tapi kesempurnaan. Biasanya ulama hadis mengartikan kesempurnaan imannya itu belum sempurna. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Al-Ustaz Husin dengan kawan-kawannya kemarin, Abang Oni ya, juga tahun lalu juga ke sini, itu satu bentuk jihad sebenarnya, satu bentuk jihad yang dilakukan
untuk membela dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terakhir saya tutup, Palestina ini istimewa karena disebut Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Juga ternyata Ardul Ulama, negerinya para ulama. Kita sering menisbatkan kita bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau tidak salah lahir di Gaza. Ya, sebagaimana yang beliau sendiri mengatakan, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Di dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i mengatakan, "Wulidtu bi Gaza sanata khamsina wa mi'ah." Saya dilahirkan di Gaza, di Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Wa humiltu ila Makkah wa ana ibnu sanatain. Dan saya dibawa pindah ke kota Makkah di saat umur saya 2 tahun, kata Imam Syafi'i. Walaupun secara garis nasab Imam Syafi'i ini asli suku Quraisy. Beliau asli suku Quraisy tapi lahir di Gaza, meninggal di Kairo tahun 204 Hijriah. Akan tetapi kecintaannya karena beliau lahir di Gaza itu beliau selalu tuangkan dalam syair. Beliau mengatakan, wa inni la mushtaqun ila ardi Gaza. Saya sangat rindu dengan negeri Gaza. Itu selalu dituangkan dalam syair-syair Imam Syafi'i. Tapi secara nasab memang beliau asli suku Quraisy, ya. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' ini yang nisbat Syafi'i, nama leluhurnya. Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Abdul Manaf inilah jalur leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu dengan Nabi di leluhur yang bernama Sayyidina Abdul Manaf. Ada juga Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kelahiran tahun 541 Hijriah. Itu orang Palestina, ulama besar mazhab Hambali yang menulis kitab Al-Mughni. Begitu juga ada Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Al-Maqdisi yang lahir tahun 712 Hijriah. Beliau juga adalah ulama berasal dari Palestina. Yang terkenal dari mazhab Syafi'i ada namanya Imam Ibnu Ruslan. Di semua pesantren yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i itu biasa menghafal namanya Nazm Zubad. Itu yang menulis Nazm Zubad itu namanya Al-Imam Ibnu Ruslan, orang Palestina, lahir tahun 773 Hijriah, wafat 844 Hijriah. Dan juga ada ulama terkenal lainnya seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773, wafat 852 Hijriah, yang menulis Fathul Bari Al-Syarhi Sahih Al-Bukhari. Itu beliau leluhurnya asal Asqalan. Asqalan itu masuk wilayah Palestina juga. Khairu ribatikum Asqalan, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, sebaik-baiknya tempat pertahanan perang kalian itu ada di Asqalan, adanya di Palestina. Nah, Ibn Hajar walaupun mukim di Mesir, tapi leluhur beliau adalah orang Palestina, Asqalan. Nah, ini masih banyak ulama lainnya yang mereka itu berasal dari negeri Palestina. Apalagi Palestina, Baitul Maqdis khususnya adalah tempat suci ketiga bagi agama Islam. Yang pertama Masjidil Haram dari kota Makkah, kemudian Masjid Nabawi, masjidnya itu yang ada di kota Madinah, dan yang ketiga itu adalah Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat suci yang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak pasti akan terjadi, dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Mungkin itu pengantar dari saya. Sudah berikan waktu kepada Al-Ustaz untuk bisa menyampaikan informasi terkait keadaan saudara-saudara kita, dan juga memberikan taujihat ataupun nasihat bagi umat Islam yang ada di Ternate khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di Gaza semua masjid sudah hancur lebur, termasuk beberapa masjid yang dihancurkan ketika masyarakat sedang sholat berjamaah di situ, sholat subuh berjamaah. Dia ditarget sengaja demi mencapai target memperbanyak korban jiwa. Sampai detik ini jumlah korban jiwa di Gaza terus bertambah. Pengeboman belum berhenti, meskipun media-media sudah berhenti memberitakan, tapi pembunuhan setiap hari. Hari ini saja mungkin sudah hampir 70 nyawa per hari itu, Pak. Target Israel itu per hari itu 100 mereka harus bunuh. Dan itu terjadi selama 2 tahun terakhir. Jumlah korban jiwa menyentuh angka 55.000 sampai sejauh ini. Dan hari ini mereka tidak hanya dibunuh oleh senjata, tapi oleh kelaparan. Sengaja Israel itu sengaja sekali mereka menutup perbatasan. Ada belasan ribu kontainer logistik yang mangkrak, tidak bisa masuk di perbatasan Rafah Mesir, sengaja untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka yang sedang berkuasa di dunia hari ini. Bantuan-bantuan dari kita dan negara Arab terbengkalai, rusak di perbatasan Mesir. Sementara warga Gaza hari ini mereka dipaksa untuk mendapatkan bantuan dengan cara diskriminatif ala Amerika. Hari ini Zionis tidak puas hanya menghancurkan rumah-rumah warga dengan bom-bom itu. Mereka mau melihat warga Gaza mati kelaparan. Dan semenjak 2 pekan terakhir Amerika ini mengadakan satu teknis distribusi bantuan, di mana warga Gaza yang mau dapat bantuan mereka harus bangun jam 2 pagi. Mereka tidur kedinginan, kelaparan di tenda-tenda mereka. Jam 2 pagi mereka harus bangun dan berjalan sampai 12 km pulang pergi. Sambil kelaparan, kehausan, tidak ada daya, mereka berjalan ke arah titik distribusi di wilayah Rafah. Di perjalanan itu mereka dihabisi oleh Zionis, oleh sniper-snipernya. Hari ini saja 36 warga Palestina terbunuh dalam perjalanan mereka untuk mendapatkan bantuan yang dijanjikan oleh Amerika itu. Jadi bayangkan Ibu, bayangkan di tenda, di sebuah tenda di sana di Gaza, seorang anak kelaparan, seorang ibu kelaparan, lalu sang ayah keluar dari tenda menuju tempat distribusi. Istriku, anak-anakku, tunggu sebentar ya. Ayah mau ikut ngantri berjalan belasan kilometer untuk mendapatkan beberapa kilogram tepung untuk dibuat roti. Setelah ditunggu lama, yang tiba ke tenda bukan sang ayah, tapi jasad sang ayah yang sudah terbujur kaku. Rasa lapar mereka tidak hilang, rasa haus tidak hilang, bahkan malah ditemani oleh rasa kehilangan. Itu fenomena yang sampai detik ini terjadi. Genosida di depan mata pertama kali dalam sejarah terjadi secara live, secara langsung, dan dunia bungkam. Para hadirin yang Allah muliakan, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Orang lebih mengenal saya dengan Muhammad Hussein Gaza. Saya meninggalkan Indonesia tahun 2010 untuk hijrah ke Gaza, menjadi pelayan orang-orang Gaza di sana. 2011 saya tiba di Gaza. Di sana saya dan teman-teman kita membangun rumah sakit Indonesia namanya. Rumah sakit yang dibangun dari dana masyarakat Indonesia. Itu rumah sakit kebanggaan kita. Rumah sakit 4 lantai. Lokasinya strategis di wilayah utara, diapit oleh 3 kota besar di perbatasan utara, Jabaliyah, Beit Lahya, Beit Hanun. Dan sampai hari ini rumah sakit Indonesia ini sudah berkali-kali diserbu. Zionis Israel memaksa para pasien dan para dokter untuk mengosongkan rumah sakitnya. Jadi bayangkan Pak, Ibu, para pasien ini sudah diamputasi kakinya, belum kering, itu lukanya masih basah.
jahitannya masih basah, tangannya terputus, darah masih mengucur, dipaksa untuk keluar rumah sakit untuk evakuasi di tengah penderitaan dan kelaparan mereka berkali-kali itu. Lalu rumah sakit itu dijadikan markas tentara Zionis. Makanya saya kaget, saya aneh ngelihat pemerintah Indonesia ini kok nggak marah. Itu gimana ceritanya? Rumah sakit Indonesia yang jadi kebanggaan kita diinjak-injak, dihancurkan seperti itu, tidak ada tindakan serius. 2011 saya juga kuliah di Universitas Islam Gaza. Ini kampus fenomenal, kampus terbaik di Gaza yang didirikan oleh seorang mujahid, seorang mujaddid, seorang alim besar namanya Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Kampus didirikan oleh seorang mujahid dan isinya para mujahid, meluruskan para mujahid juga. Kalau kita mendengar nama-nama seperti Ismail Haniyah rahmatullah alaih, Syahid Yahya Sinwar, Abu Ubaidah, kemudian Muhammad Ad-Daif, mereka semua adalah lulusan kampus tempat kami kuliah, Universitas Islam Gaza. Ya sekarang sudah hancur lebur, lantah, tidak tersisa lagi. Saya kuliah jurusan Syariah Islamiyah S1. Setelahnya saya kuliah lagi diploma. Jurusannya unik, hanya ada di Gaza. Asy-Syu'un Al-Israiliyah, itu nama jurusannya. Kalau diterjemahkan, urusan keisraelan. Itu saya nggak yakin di UIN Imam Bonjol itu ada, atau di ITB. Hanya ada di Gaza. Jadi kami mempelajari Israel dari semua dimensi. Sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer, sampai bahasa Ibrani. Sekarang saya bisa bahasa Ibrani. Ini beda-beda azrid. Saya bisa bahasa Ibrani karena saya sebagai jurnalis. Jadi saya sebelum ke Gaza saya kuliah jurnalistik. Saya harus bisa memahami tidak hanya bahasa Arab tapi juga bahasa musuh. Karena ada maqal dalam bahasa Arab, man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Barang siapa yang mempelajari bahasa satu kaum maka dia akan selamat dari makarnya atau konspirasinya. Saya tidak hanya pulang membawa ijazah, saya juga pulang membawa ijab sah. Membawa seorang gadis hafizul Quran. Ini ponakan Menteri Agama Palestina. Alhamdulillah, dan kami sudah dikaruniai 2 anak, 2 orang putra. Alhamdulillah. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya sudah merasakan berkali-kali agresi militer. Tahun 2012 kami digempur 8 hari, 2014 50 hari, 2021 14 hari. Sampai genosida saya pun sempat terjebak di sana, di Gaza. Sampai akhirnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau hari ini ada yang menganggap saya ini sebagai saksi hidup, itu enggak tepat. Saya bukan saksi hidup. Saya ini korban selamat. Korban selamat dari berbagai genosida di sana. Sebetulnya 2011 ketika saya meninggalkan Indonesia, saya doa ke orang tua, minta doanya, Pak, Ma, Bapak, tolong doain semoga Husain syahid di Gaza. Itu doa saya. Karena dulu dari kecil saya sudah diajarkan oleh guru-guru saya bahwa orang yang syahid ini ya banyak sekali kelebihannya, fadailnya. Masuk surga tanpa hisab, kemudian juga bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga, masya Allah. Dan dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, kurang lebih seperti artinya, semua orang yang sudah meninggal, orang mukmin yang meninggal, orang soleh yang meninggal, nggak ada yang mau kembali ke dunia karena mereka melihat nikmat yang mereka lihat di alam akhirat, kecuali para syuhada. Mereka meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk merasakan nikmatnya momen ketika mereka syahid. Saking ada kenikmatan lebih di situ, masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, ada satu pertanyaan yang mengganjal di kepala saya, mengganggu pikiran saya. Dan saya rasa ini juga pertanyaan yang sama yang selalu antum tanyakan, kalian semua tanyakan di sini. Apakah pertanyaan itu? Kenapa umat Islam dunia, terutama Indonesia, ini enggak konsisten ketika mendukung Palestina? Betul Pak ya? Betul Bu? Kita konsisten atau kita angin-anginan Bu? Kita angin-anginan. Padahal penjajahan Israel di Palestina itu enggak angin-anginan. Itu kontinu, per detik, per menit, per hari, per jam, selama 70 tahun itu enggak ada liburnya itu penjajahan itu. Tapi kenapa perhatian kita umat Islam itu kok musiman, 4 tahun sekali,
2 tahun sekali. Pokoknya kalau lagi viral, baru kita nangis berjamaah, donasi berjamaah. Kalau lagi tidak ada media, tidak ada yang meliput, kita semua tidur lagi. Ini pertanyaan besar selama saya tinggal di Gaza. Dan ini pertanyaan antum semua. Bedanya, saya bertanya ini sambil digempur, dibom oleh Zionis. Maka ada rasa amarah di situ. Sementara mungkin kalau bapak ibu bertanya, tapi sambil duduk di rumah, nongkrong, ngopi gitu kan, nggak terasa amarahnya. Nah, kenapa umat Islam begitu tidak peduli terhadap masalah Palestina? Sementara Barat, Amerika, Inggris, Perancis, mereka itu mensupport Israel itu nggak musiman. Setiap jam, setiap hari itu mereka ada support dari Barat ke Israel itu. Kenapa umat Islam nggak seperti itu? Jawabannya saya temukan, baru saya pahami ketika saya pulang ke Indonesia. Tahun 2018, saya sempat pulang ke Indonesia. Saya sempat keliling-keliling dari masjid ke masjid, diajak oleh beberapa NGO untuk ngisi kajian-kajian seperti ini. Saya berinteraksi dengan masyarakat grassroots, dengan masyarakat awam, dengan umat. Saya mendengar pertanyaan mereka, keluh kesah mereka, curhatan mereka. Baru tahu ternyata saya bisa menyimpulkan dari riset saya selama itu bahwa penyebab kenapa kita nggak istiqomah itu masalahnya di pola pikir, di mindset. Mindset kita umat Islam ini mayoritas masih keliru dalam memandang masalah Palestina. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa hubungan kita dengan Palestina itu sebatas hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Gitu Pak ya? Itu masalah kita. Kita masih memperlakukan bencana kemanusiaan dan penjajahan ini seperti kita memperlakukan bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor. Sekali bantu, sudah selesai, gugur kewajiban saya. Lalu tidur sampai nanti hari viral lagi. Itu masalahnya. Kita masih berpikir bahwa hubungan kita dengan Palestina ini sebatas hubungan donasi. Tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Habib. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahim wa ta'atufihim itu seperti itu yang satu gitu loh. Dan kita belum nyampe ke tahap situ. Itu bahaya. Nah, kemudian saya pendalam lagi. Ini di mana masalahnya? Kenapa kok pemikiran ini begitu menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Kenapa kita masih berpikir hubungan kita serendah itu gitu loh dengan Palestina? Saya menemukan jawabannya ya ketika saya riset. Oh, masalahnya adalah pola kajian-kajian kepalestinaan selama ini yang sifatnya masih materialistis. Pola kajian yang selama ini money oriented, orientasi materi, tujuannya fundraising, ngumpulin donasi. Itu masalahnya selama ini. Karena saya juga beberapa kali diajak oleh NGO-NGO untuk mengisi kajian, dan saya kecewa dengan pola kajian-kajian seperti itu. Donasi sentris bahasanya itu. Di mana ada satu NGO datang misalnya membawa satu syekh dari Palestina. Nggak tahu dia pernah nggak sini atau sering jangan-jangan. Datang ke sini, lalu syekh Palestina itu mulai membahas informasi yang itu aja, nggak ada yang baru. Bahwa Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam, bahwa Masjidil Aqsa Salis Haramain tempat suci ketiga, bahwa ini negeri para nabi, bahwa ada 10 syekh dari Gaza ke sini berganti-gantian. Saya jamin itu materi nggak ada yang baru. Lalu setelahnya memutar video-video darah-darah, kehancuran, penderitaan agar menarik simpati. Setelah itu barulah masuk ke puncak acaranya, yaitu apa? Fundraising. Mulailah dibuka Shell, tunjukkan keseriusan kita, dibuka dari angka 10 juta, angkat tangan. Ada yang gitu nggak di sini? Pernah? Edukasinya cuma 10 menit, 1 jam, 2 jam itu fundraisingnya itu. Turun 5 juta, turun 1 juta. Saya bukan anti donasi, tapi saya rasa itu beretis dilakukan di masjid seperti ini. Dan yang saya khawatirkan Pak, kalau kajian-kajian itu konsep seperti ini, nanti para audiens, para jamaah, setelah dibuat menangis, terseduh-seduh, lalu dibuat simpati, lalu memberikan harta sisa yang gak seberapa itu, nanti pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah ya Allah sudah gugur kewajiban saya. Kewajiban yang mana?
Lihat warga Palestina, mereka menolak keluar dari Gaza, mereka menolak untuk menyerahkan senjata. Kenapa? Karena mereka tahu yang sedang mereka perjuangkan hari ini bukan semata-mata darah mereka. Mereka sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Mereka sedang mempertahankan kehormatan umat Islam. Itulah kenapa mereka rela diblokade, digenosida, dibantai. Mereka memperjuangkan kehormatan kita semua dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Anak mereka satu persatu dibunuh di depan ibunya. Rumah mereka hancur, harta mereka habis. Itu pengorbanan mereka untuk kita. Sementara kita, apa pengorbanan kita? Donasi yang 4 tahun sekali itu. Maka saya marah dengan gerakan seperti ini. Lembaga-lembaga itu setelah menguras kantong para jemaah, pulang ke rumah mereka membawa donasi tanpa memikirkan dampak yang mereka tinggalkan di dalam otak-otak masyarakat hari ini. Oh, ternyata hubungan kita dengan Palestina ya hubungan donasi. Itu masalah besar. Maka saya pribadi kalau saya diundang, sejak saya dievakuasi dari Gaza, saya diundang untuk kajian-kajian di masjid-masjid. Saya bilang ke tim saya, siapapun yang undang saya akan hadir, insya Allah. Asal waktunya cocok. Dan yang terpenting, kalau bikin spanduk kajian, kan suka ada spanduk ya, hadiri kajian eksklusif bersama Muhammad Hussein Gaza. Bikin yang besar, tapi jangan ada embel-embel, siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Kalau ada itu saya nggak mau hadir. Karena saya nggak mau kajian seperti ini money oriented, orientasi materi, donasi, edukasinya itu nggak ada. Ini jadi saya menghitung ada tiga dampak buruk yang vital kalau kajian-kajian seperti ini terus menjamur di kita. Pertama, yang tadi itu menanamkan pemikiran yang keliru terkait hubungan antara kita dengan Palestina. Seolah hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Seolah kita tangan di atas, mereka tangan di bawah. Seolah mereka yang perlu kita kasihani, kita yang berada di posisi yang mulia. Naudzubillah. Saya selalu ingatkan di forum-forum saya, proyek pembebasan Masjidil Aqsa bagi seorang muslim adalah proyek seumur hidup. Itu yang pertama. Selama Masjidil Aqsa dinodai, terjajah, dikotori, dikuasai oleh Zionis, dan selama kita masih bernafas, jantung masih berdetak, maka selama itu kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk memperjuangkan masjid itu. Tidak hanya dengan harta kita, kalau perlu dengan darah dan nyawa kita. Takbir. Ini bukan proyek sampingan, kan? Ini yang misi besar. Masjidil Aqsa ini adalah visi misi yang sama yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Diturunkan semangatnya kepada Abu Bakar Siddiq, lalu dibebaskan di masa Umar bin Khattab. Ini masjid yang sama yang diperjuangkan oleh Nuruddin Zanki sama Ahmaduddin Syirkuh sampai di tangan Sahabat Al-Ayyubi. Mereka, para sahabat itu, para pejuang-pejuang terdahulu, ketika memperjuangkan Masjidil Aqsa, tidak pernah menomorduakan perjuangan ini. Nggak pernah memberikan yang sisa untuk Baitul Maqdis. Kita kan hari ini kan masih waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, energi sisa. Karena kita menganggap ini bukan urusan kita, ini urusan Palestina. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kajian-kajian material seperti ini itu merusak mindset kita menjadi orang pragmatis. Oh, berarti bantu Palestina ya dengan bantu logistik, nggak ada cara lain. Karena kita donatur ya kita maunya itu diubah menjadi sembako. Nanti Ustadz saya kirim 20 juta untuk Palestina saja ya. Pokoknya bulan depan saya mau ada banner saya di situ. Orang Palestina memegang kotak sembako sambil tersenyum. Itu penghinaan itu. Mereka memperjuangkan kehormatan kita, ketika kita perlukan mereka seperti orang-orang yang tidak punya harga diri. Perjuangan ini tidak hanya membutuhkan logistik, Pak. Yahudi itu menjajah pemikiran kita itu dengan media. Kenapa kita tidak berjuang lewat media juga? Kita counter media dengan media. Kita counter serangan mereka lewat edukasi kita. Aksi-aksi massa itu juga perlu bantuan juga tuh. Maka donasi-donasi ini jangan selalu kita berpikir pragmatis. Pokoknya selesai, logistik nggak ada cara lain. Kalau logistik mah jangan kita. Cina, Jepang, Korea, Amerika juga bantu logistik. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita berpikir bantuan kita cukup logistik, ketika perbatasan tutup, logistik kita mangkrak, berarti kita nggak bisa bantu dong. Nggak seperti itu. Zionis ini menyerang Indonesia seperti mereka menyerang Gaza, hanya lebih dahsyat Indonesia itu. Diserang lewat sistem pendidikan. Kan sistem pendidikan kita kan Yahudi yang bangun itu.
diserang lewat sistem perbankan, sistem media, hiburan. Kita harus melawan, mengcounter dengan jalur itu. Hari ini contohnya nih, hari ini teman-teman artis kita bikin film namanya Gaza. Di sini ada bioskop apa Ustaz? Nah, ntar besok nonton tuh film Gaza, itu saya juga ada dalam situ. Jadi itu cara kita untuk mengcounter, karena selama ini Barat itu mencuci otak anak-anak muda kita lewat film. Kita counter lewat film. Kalau algoritma Facebook, Instagram itu selalu men-take down video-video kita, ya udah kita buat dalam bentuk lain, bentuk film drama, film Gaza. Nah, itu yang kedua. Jadi bantu Palestina, bantu Gaza itu tidak hanya dengan logistik, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan sesuai bidang masing-masing deh. Kita sebagai jurnalis apa kemampuan kita? Kita sebagai dokter, sebagai pengusaha, kita sudah memikirkan langkah-langkah strategis. Yang ketiga, dampak buruk yang vital yang ditimbulkan oleh kajian-kajian materialis itu jadi industri donasi itu. Jadi kapitalisme di situ banyak, karena saya menemukan di banyak tempat, nggak satu, itu oknum-oknum yang jujur saja dia nggak punya giro. Dia bergerak itu mendatangkan para syekh itu bukan karena kerasa sakit dia melihat Gaza, dia enggak, tapi dia melihat hitung-hitungan. Oh, saya datangkan syekh, saya kasih syekh itu berapa dolar per bulan, kita dapat donasi, kita potong sebagai untuk jadi industri itu. Dan itu merusak kepercayaan umat terhadap gerakan-gerakan fundraising ini. Saya tidak anti donasi, sekali lagi ya. Saya tetap biasanya kalau ngisi kajian, nanti kalau ada 5 menit sisa, 10 menit sisa, nanti saya akan bahas masalah transferasi bantuan. It's okay. Tapi jangan jadi orientasi utama itu. Alhamdulillah saya punya lembaga namanya INH. Ini lembaga kemanusiaan yang saya dirikan sejak 2018 di Gaza. Kantor kami sudah diserang 2 kali oleh Zionis, sudah hancur. Beberapa tim kami di Gaza sudah syahid, 3 orang, 4 orang sudah syahid sejauh ini. Kami sudah kirim sekitar 100 miliar sejak tanggal 7 Oktober. Meskipun saya nggak pernah keluar-keluar, terlalu semangat ngumpulin donasi. Bagi saya nggak punya kewajiban datang ke sini lalu merogoh kocek-kocek antum semua. Itu bukan kewajiban saya. Kewajiban saya adalah mengedukasi, mentransfer energi perjuangan yang saya serap selama 12 tahun tinggal di Gaza. Membuka wawasan, apa sih yang sebenarnya terjadi di Gaza itu apa? Apa sih akar permasalahan Palestina itu apa? Sejauh mana sih sebetulnya value sebuah Palestina itu? Di mana posisi kita dalam perjuangan ini? Itu kewajiban saya datang ke sini itu, menyampaikan pesan-pesan yang harus disampaikan dari Gaza kepada antum semua. Ada pun masalah donasi, antum mau ngumpulin mau enggak, itu mau urusan antum dengan Allah. Saya nggak akan ditanya entar di akhirat masalah itu. Nah, maka dari itu saya selalu katakan, pokoknya kalau saya hadir di kajian-kajian seperti ini, fokusnya edukasi. Edukasi ini kunci agar kita konsisten, agar kita paham sebetulnya kita ini di mana posisinya, apa kewajiban kita. Menarik, di hari pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi, hari Jumat tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1987 Masehi. Hari itu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan semua pasukannya di hari Jumat pembebasan itu. Lalu dia menyampaikan pidatonya panjang, dan ada satu kutipan yang sampai sekarang itu masih menjadi kutipan yang powerful, ditulis oleh para ahli sejarah. Begini kata Salahuddin Al-Ayyubi, la tazunnu bi annani haratul bilad bisyufikum walakinnani haratul bilad biqalamil qadil fadil. Jangan kalian mengira saya ini bebaskan tanah ini menggunakan pedang-pedang kalian, bukan. Tapi saya bebaskan tanah ini dengan wasilah penanya Al-Qadi Al-Fadil, merujuk pada Syekh Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Abdurrahim Al-Bisani. Maksudnya apa? Bahwa pembebasan pemikiran harus mendahului pembebasan tubuh dan tanah. Dan hari ini kita nggak bisa, Pak, bebaskan Baitul Maqdis dengan kemampuan kita, sementara kita masih terjajah pemikiran kita. Mindset kita belum terbebaskan. Mindset kita masih kosong melompong. Banyak PR kita. Maka dari itu pembebasan pemikiran ini harus dimulai dengan kajian-kajian edukasi semacam ini, untuk meluruskan mindset bahwa hubungan kita dengan Palestina itu jauh lebih mulia dari sekedar masalah donasi. Ini adalah proyek seumur hidup,
Ini adalah visi misi mulia, cara Allah memuliakan hamba-hambanya. Ini adalah visi misi suci, cara Allah ingin mensucikan kita, hamba-hambanya yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan. Allah ingin mensucikan kita semua dengan perjuangan Baitul Maqdis. Maka dari itu di beberapa forum saya ditanya oleh salah seorang anak muda, mahasiswa-mahasiswi, banyak tuh. Mereka ngomong gini saya, Ustadz, saya ini kok terasa sendirian Ustadz berjuang ini. Di kampus saya teriak-teriak free Palestine tapi nggak ada yang bergerak. Bahkan banyak teman-teman saya itu yang membuli, ya yang nyindir. Kamu ngapain sih sosokan? Ya sosok paling Palestina gitu, si paling Gaza gitu. Bagaimana secara kita menghadapi bulian seperti itu? Saya bilang, wahai anak muda, visi misi pembebasan Masjidil Aqsa adalah visi misi besar yang hanya menarik bagi orang-orang yang punya visi misi besar, yang punya ambisi besar. Ini tidak menarik bagi mereka yang masih terjebak dalam visi misi duniawi. Serius. Visi misi ini visi misi mulia yang banyak dikejar oleh orang-orang mulia zaman dahulu. Makanya kan ketika masuk Saudi pun nggak semua orang bergerak, hanya orang pilihan. Kalau kriteria yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, wa idza jawadu ulama ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Hanya hamba-hamba Allah yang memang benar-benar menghamba dan memiliki potensi, kemampuan, unsur basyari yang luar biasa kuat. Ada kriterianya. Maka saya selalu katakan, beruntunglah kalian semua yang masih bertahan dalam memperjuangkan narasi Baitul Maqdis ini. Saya kemarin dari Bacan, dari apa namanya itu Halibu ya. Iya, aksi sepi. Bukan di Bacan, Jakarta pun sama, Jakarta pun sepi aksi itu. Itu Masya Allah. Memang ujian kita itu. Aksi sepi, resto-resto terafiliasi rame. Itu udah berbaring lurus itu. Kalau aksi kita sepi, pasti itu resto-resto terafiliasi Zionis itu, KFC, McD, itu pasti rame. Tapi kalau kita aksinya rame, itu resto sepi. Nah, sekali lagi kenapa kita ngekonsisten selama ini? Karena tadi mindset itu, Pak. Mindset kita harus diluruskan. Yang dengan acara-acara seperti ini. Baik, ini kita sampai berapa sih? Mungkin kita kasih tanya jawab dulu buat teman-teman yang mau bertanya mungkin. Sebetulnya saya ini mukadimah pun belum selesai nih. Biasanya saya kalau ngisi kajian gini, Adit minimal 3 jam. Iya, karena saya harus membahas tentang akar masalah Palestina dari sudut pandang geopolitik. Itu penting banget itu. Karena hari ini masih banyak yang berpikir bahwa masalah di Palestina itu masalah perebutan lahan, perebutan tanah, perebutan wilayah. Ini keliru banget. Saya sering banget saya tuh diminta diskusi dengan pakar-pakar yang menamakan dirinya pakar Timur Tengah, profesor di bidang politik. Ketika bahas masalah Palestina, dia pasti menggunakan narasi ini adalah konflik antara dua negara. Saya bilang ini parah ini nggak paham masalah Palestina. Nah, makanya saya kalau kajian itu minimal pertama saya bahas dulu sejarahnya akar ini dari geopolitik, baru ntar saya masuk ke pembahasan ayat-ayat tadabbur ayat-ayat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kaitannya dengan fenomena hari ini, terus apa ujungnya, itu semua sudah ada manhajnya, sudah ada kurikulumnya. Kenapa orang Gaza hari ini bertahan mereka? 2 tahun mereka itu dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, India, Kanada, Australia, Italia, Spanyol. Kirimkan amunisi mereka itu ke Israel itu. Tentara-tentara yang diturunkan ke Gaza, nggak bisa hancurin Gaza. Kok mereka bisa bertahan sekuat ini dengan semua kehancurannya? Karena warga Gaza ini tahu ujung dari perjuangan ini. Karena mereka ini punya navigasi yang dituntut oleh wahyu. Karena mereka tahu darah yang bersimbah hari ini akan berubah menjadi kemenangan. Nah, ini ntar jangan ini apa nih? Ganggu nasi jangan diputar dulu, Mas. Jangan diputar dulu ganggu nasi, jangan biar fokus sebentar ya. Sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan satu hadis. Ini hadis ini memang harus banget sih kita pahami. Ini sebetulnya pertanyaan dari ibu-ibu yang tadi hadir di masjid sebelumnya. Saya tadi di Masjid Al-Munawwar. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kemana negara Arab itu, Ustaz? Ini kan pertanyaan besar kan? Selalu nih. Kenapa negara Arab itu nggak bergerak, Ustaz? Kenapa itu kita punya
jutaan tentara itu tinggal serang Zionis saja. Kenapa nggak bisa? Kenapa umat Islam yang banyak ini nggak bisa bergerak? Ada sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh seorang pembantu, seorang budak namanya Sauban. Sauban pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qasatiha." Kata Nabi, nanti sudah dekat waktunya, masa di mana kalian ini umat Islam akan menjadi hidangan santapan oleh musuh-musuh kalian. Ini Nabi sedang menggambarkan fenomena hari ini 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, nanti nggak lama lagi kalian itu akan menjadi hidangan yang disantap oleh musuh-musuh kalian selayaknya sekelompok hewan buas yang memangsa buruannya. Seorang sahabat bertanya, nggak terima. Qala hal min qillatin nahnu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah engkau menjanjikan kami menjadi umat yang besar, yang banyak? Kok kamu jadi santapan hari itu? Apakah hari itu kami sedikit sehingga kamu jadi santapan, jadi buruan mereka? Apa kata Nabi SAW? Qala bal antum yawma idin katsir. Hari itu kalian banyak, kalian luber, miliaran. Walakinnakum ghusa'un kawsais sail. Tapi sayang hari itu kalian seperti buih-buih ombak di tepi pantai. Banyak tapi lemah, diinjak-injak oleh kaki-kaki musuh kalian. Enggak ada kekuatannya. Apa itu buih, Pak? Buih itu oksigen yang terjebak dalam hidrogen oleh air itu. Lemah sekali, banyak tapi lemah, enggak punya kekuatannya. Nah, lalu kata Nabi melanjutkan, "Wala yanza'anallahu min suduri adukum al-mahabata minkum." Hari itu Allah akan cabut wibawa kalian dari dada-dada musuh kalian. Ketika Amerika, Inggris, Prancis, Eropa itu mengirimkan teknologi militernya, amunisinya, bom-bomnya, peluru-pelurunya, tank-tanknya, jet tempurnya ke Israel, apa yang dikirimkan oleh umat Islam hari ini ke Gaza? Logistik lagi, kain kafan lagi. Ketika saya bilang ini, saya dianggap anti-Arab. Ini kenyataan. Nggak ada negara Arab yang kirimkan senjata kecuali Yaman, kecuali Iran, Libanon. Kemana dengan negara Arab lainnya itu? Kita nggak ada di bawahnya hari ini. Belasan ribu kontainer bantuan nggak bisa masuk. Belasan Mesir nggak bisa masuk. Kita nggak punya di bawahnya hari ini. Donald Trump datang ke negara Arab, pulang membawa 1.000 triliun dolar. Kita nggak ada di bawahnya hari ini. Allah nanti melanjutkan, walayakdifannallahu fi qulubikum al-wahn. Hari itu Allah tanamkan pula dalam jiwa-jiwa kalian sebuah penyakit, sebuah wabah yang bernama wahn. Kata salah seorang sahabat, "Amal wahanya Rasulullah." Apa itu wahanya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah hubbud dunya, cinta dunia, dan kenapa? Yang keras. Bukan takut mati. Takut itu bahasa Arabnya khauf, ru'ub, khasyah. Beda, Pak. Karahiyatul maut artinya benci kematian. Kalau takut mati, kadang takut mati, wajar, manusiawi. Tapi kalau sudah benci kematian, ini adalah sifat utama orang Yahudi. Dua sifat itu utama orang Yahudi. Satu, hubbud dunia, bahasa sederhananya pelit. Cinta dunia itu bahasa sederhananya pelit. Wa karahiyatul maut, benci kematian, bahasa sederhananya apa? Pengecut. Pelit dan pengecut. Inilah wahn yang sedang menjangkiti umat Islam hari ini. Oh Ustaz, berarti hari ini para pemimpin negara Arab sedang terkena wahannya Ustaz ya. Jangan jauh-jauh memvonis mereka. Ini hadis untuk mendiagnosa kita, Pak. Jangan kita ini yang masih pelit ini, masih perhitungan untuk belanja makan. Kadang kita 2 juta habis, 3 juta habis, biasa-biasa saja. Untuk Baitul Maqdis berat banget bisa ngeluarin tuh. 500.000 sudah terasa banyak, 1 juta sudah terasa banyak. Pelit itu, Pak, bukan artinya nggak ngasih. Kita ngasih, tapi perhitungan dunianya terlalu besar. Itu pelit namanya. Kita punya miliaran di saldo, ngasihnya receh-receh. Itu pelit namanya. Takut kehilangan uang. Di sana kehilangan nyawa, darah, harta semua habis. Kita masih terlalu perhitungan. Pelit itu namanya. Pengecut. Aduh, saya kerja sebagai aparatur negara, kalau ngomong ini khawatir dipecat. Pengecut. Saya punya akun sosial media, banyak followernya, kalau ngomong khawatir di-banned. Pengecut. Saya nggak mau ngomong, takut dibully. Pengecut. Hadis wahan ini, Pak,
jangan kita gunakan untuk memvonis, untuk mengukur barometer keimanan umat Islam di sana, tapi untuk kita hari ini. Ya. Maka dari itu kita berdoa pada Allah semoga kita tidak masuk terjumus dalam golongan mereka yang terkena penyakit Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Ini karena sudah waktu azan isya gitu ya. Jadi kita akhiri. Gitu. Ya mungkin silakan sekarang kalau ada yang mau keliling mutarin kotak sekarang waktunya. Kita lihat nih. Mana yang penyakit Tuhan, mana yang enggak penyakit Tuhan, itu silakan antum ukur diri antum masing-masing. Ya, lihat kalau dompetnya malam ini masih banyak yang tersisa, sedikit yang keluar, jangan kita sudah penyakit Tuhan hari ini. Naudzubillah min dzalik. Ya. Atau Ustaz saya nggak bawa dompet, nanti Ustaz saya mau transfer. Silakan, mana nanti kalau mau minta nomor rekening nih ke tim saya. Siapa? Coba berdiri. Antum. Ini orang ini mana? Ntar dia kalau ada yang minta nomor rekening ntar ke dia. Ya, insya Allah kita hari ini punya banyak program di sana. Meskipun perbatasan tutup, tapi karena pengalaman kita 12 tahun, kita punya jalur-jalur yang bisa kita fungsikan, meskipun nggak maksimal ya. Dan ingat Pak, niatkan kalau kita jihad harta untuk Palestina, jangan hanya logistik niatnya, untuk perjuangan media, untuk perjuangan edukasi, karena kita nggak mau terjebak dalam tadi pemikiran pragmatis. Memperjuangkan Palestina jangan monoton hanya bicara logistik, tapi banyak kantong-kantong perjuangan yang harus kita isi. Demikian dari saya kembalikan ke MC atau ke Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung beberapa kali, sering beberapa tahun. Kewajiban jihad ini sebenarnya itu bagi setiap muslim. Kalau melihat saudaranya, baik tempatnya jauh tempat kita, dalam hatinya itu harus ada niatan untuk membela saudara kita. Ini kalau kita berandai-andai, seandainya hal ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, itu sudah dikerahkan pasukan untuk jihad fisabilillah. Agak banyak retorika lagi. Dari awal saya bilang begitu. Ini retorika mengecam dan hanya mengirim makanan. Setelah itu saudara-saudara kita makan dan dibunuh, dan kita hanya nonton. Terutama para pemerintah, karena kita ini kan masyarakat, Ustaz. Kalau misalnya ada panggilan dari negara untuk berjihad, siap semua, siap, karena itu satu kewajiban. Nah, keimanan dengan jihad itu dalam Al-Quran selalu digandengkan. Innal mu'minina alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi gak bisa iman itu hanya mengecam-mengecam, kemudian memang prihatin dari hati, bukan hanya ikut-ikut rame. Berapa banyak doa, mungkin awal-awal kejadian kemarin genocide itu terjadi, mungkin itu banyak yang doa, banyak yang aksi, banyak yang boikot, tapi waktu berjalan udah lupa. Keimanan tidak turun, dia selalu statis. Bahkan keimanan seorang mukmin itu dia meningkat. Itu. Jadi hanya tadi betul Ustaz. Ini kan di ternak juga sering donasi, kegiatan donasi. Bukan tidak baik hal itu. Akan tetapi tadi mindset itu penting. Ini bukan satu negara. Ini tentang kemanusiaan. Makanya di masa kita saat ini, alhamdulillah, kita bisa melihat kemanusiaan manusia itu sudah hilang, sudah gak pantas disebut manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah boikot. Kita berjuang semampu kita hanya untuk menahan selera makan dari produk-produk yang memang sudah jelas ya punya kerjasama dengan Zionis, itu pun tidak mampu, apalagi mau mengorbankan nyawa. Ini prihatin sebenarnya. Ya masih banyak yang makan di tempat-tempat yang memang jelas mereka membantu Zionis. Gak usah bicara jauh deh, nyawa.
Makanya harta didahulukan dalam masalah jihad dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu level paling rendah. Gak pernah Allah dahulukan kalian jihad dengan nyawa-nyawa kalian, jiwa-jiwa. Selalu amwal dulu, harta-harta kalian, kemudian level kedua. Kenapa? Kalau harta saja tidak mampu, bagaimana mau ke level yang kedua? Makanya ini sangat prihatin sekali dengan keadaan ini yang membuat khilafah Islamiyah runtuh. Ini karena tadi itu cinta dunia, benci mati. Beda dengan masa Nabi kita Muhammad SAW. Nahnu qaum nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayata. Kami umat Islam cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup. Itu slogan itu hilang zaman sekarang. Itu hanya beberapa negara saja, ya, di Yaman. Kemudian tadi ada Iran, ya. Ini kita gak bicara lagi mazhab di atas ini, kemanusiaan sudah hilang. Siapa yang memperjuangkan, mereka itu yang benar. Kemudian yang terakhir, kita juga harus membantu saudara kita dengan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita ingin berjuang di jalan Allah, sedangkan kita sendiri hidup kita jauh dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, jauh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi membantu juga dengan taat dan doa. Ya, kita di pesantren doa setiap hari sampai hari dari 2 tahun lalu. Setiap hari. Dan bukan, ya ini kewajiban. Artinya kalau kita dalam hati ridho atau masa bodoh tadi, yang keimanan kita ini belum sempurna, kita malu disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi memanfaatkan kejadian ini untuk kepentingan pribadi. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dicatat sebagai perkumpulan yang mendatangkan pengampunan dari Allah, dan insya Allah kemenangan itu bisa diraih oleh saudara kita di Palestina, dan ini khususnya bagi para pemimpin-pemimpin dunia. Ini semuanya dari pemimpin. Kita rakyat ini ikut memimpin. Makanya semoga Allah kirim pemimpin-pemimpin yang punya perhatian serius dengan Palestina dan akan dibebaskan Palestina, dan siapapun negaranya yang melakukan perbuatan zalim dan jahat itu harus dimasuki, dilawan, dimusuhi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya,